Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musdalifah Rahma dengan NIM 0507544497 dari S1 Perpustakaan Universitas Terbuka. Di sini saya mau akan mempromosikan perpustakaan Balai Pemuda yang ada di Surabaya. Nah, yang pertama kita kenalan dulu yuk tentang pentingnya apa sih perpustakaan. Pertama, saya mau menunjukkan apa yang dikatakan S.R. Ranganathan yang memperkenalkan 5 hukum perpustakaan. Di antaranya yang pertama, buku itu untuk digunakan. Buku yang ada di perpustakaan untuk digunakan dengan baik. Buku sebagai sumber informasi harus dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan perpustakanya. Kemudian ada setiap pembaca terdapat bukunya. Hukum yang kedua ini, setiap pengguna memiliki kebebasan untuk mendapatkan buku yang diminati. Jadi perpustakaan harus melayani semua pengunjung tanpa memandang suku, agama, dan ras. Dan yang ketiga, setiap buku terdapat pembacanya. Di hukum ketiga ini, di perpustakaan harus menemukan pembacanya. Jadi sebaiknya setiap koleksi itu dimanfaatkan secara optimal oleh pemustakanya. Kemudian ada hukum menghemat waktu pembaca. Jadi pelayanan yang prima di perpustakaan akan menghemat waktu dan mengoptimalkan pemanfaatan koleksi perpustakaan. Hal ini juga meningkatkan kinerja tenaga perpustakaan yang meningkatkan citra juga perpustakaan. Jadi semakin layanan yang diberikannya itu secara prima, maka citra perpustakaan juga akan semakin baik di masyarakat. Selanjutnya ada sejarah perpustakaan Balai Pemuda. Perpustakaan Balai Pemuda ini perpustakaan yang ada di jantung kota Surabaya, tepatnya ada di pusat ya. Nah, karena ada di pusat, jadi setiap baik dari barat, timur, utara, selatan mudah untuk mengakses perpustakaan Balai Pemuda Surabaya. Perpustakaan Balai Pemuda ini berdiri mulai tahun 2013. Mereka memberikan layanan baca di tempat, pembuatan kartu anggota, peminjaman buku, kelas literasi, wisata buku, dan masih banyak layanan lainnya. Perpustakaan Balai Pemuda sekarang memiliki 27.000 buku yang terdiri dari berbagai macam genre buku. Nah, jadi karena perpustakaan umum, jadi mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia, mereka punya koleksinya. Kemudian semua fasilitas yang ada di perpustakaan ini bisa diakses secara gratis tanpa dipungut biaya. Selanjutnya ada moto, visi, dan misi. Moto yang mereka usung adalah ikhlas melayani Anda untuk menjadi lebih cerdas. Visi yang mereka usung adalah menjadikan sumber informasi dan mencerdaskan masyarakat kota Surabaya. Jadi mereka menitik beratkan untuk mencerdaskan masyarakat kota Surabaya. Untuk menuju visi itu, mereka mengusung 5 misi. Pertama, membina dan mengembangkan koleksi perpustakaan. Yang kedua, membina dan mengembangkan kualitas pelayanan perpustakaan. Yang ketiga, melestarikan koleksi sebagai hasil koleksi bangsa. Yang keempat, membina dan mengembangkan jenis perpustakaan di lingkungan pemerintah Kota Surabaya. Dan yang kelima, menyelenggarakan penyebaran informasi kearsipan dan perpustakaan. Kita lanjut ke macam fasilitas dan layanan. Macam fasilitas dan layanan ini, pertama ada meja informasi. Saat kalian pertama kali masuk, ada meja informasi yang menyambut kalian. Kemudian ada kedua, loker penyimpanan yang aman bagi pengunjung untuk menyimpan barang atau peralatan. Jadi saat kalian masuk ke perpustakaan dengan barang seperlunya, semua barang kalian yang kalian titipkan itu dijamin aman. Kemudian ada area baca indoor dan outdoor. Indoor bagi di dalam yang seperti di foto, kemudian yang di luar ada disediakan meja dan kursi. Kemudian ada area baca anak. Saat di foto ini sedikit menjorok di balik bilik itu adalah area baca anak, di mana semua koleksinya memang khusus anak-anak. Kemudian ada komputer pustaka, ada di sebelah situ itu tersedia 4 atau 6 komputer yang bisa digunakan untuk pemustaka mengakses
informasi yang mereka butuhkan. Kemudian ada layanan sirkulasi pada bagian depan untuk bagi peminjaman, pengembalian maupun pembayaran denda. Kemudian ada layanan referensi untuk memberikan koleksi-koleksi referensi yang memang kalian butuhkan. Kemudian ada layanan pustaka bimbingan belajar gratis. Nah, bagi teman-teman yang membutuhkan bimbingan belajar gratis seperti keperluan untuk belajar bahasa maupun kebutuhan yang lainnya, kalian bisa tanyakan ke pustakawan di perpustakaan Balai Pemuda. Kemudian ada tandon, tandon bagi yang saat kalian setelah membaca, maka jangan dikembalikan ke rak. Silahkan kembalikan ke tandon untuk meminimalisir kesalahan penataan. Jadi kalian bisa kembalikan saja ke tandon. Kemudian ada layanan internet, wifi gratis, kalian bisa mengaksesnya, menggunakannya, dan menanyakan passwordnya ke pustakawan. Kemudian ada wisata buku. Ini ditujukan bagi sekolah mulai TK, SD, SMP, bisa untuk bersurat 1 bulan sebelumnya untuk bisa mengikuti wisata buku. Kemudian ada program pembelajaran khusus di Seleksia. Selanjutnya kita akan melihat keunggulan perpustakaan Balai Pemuda. Keunggulan perpustakaan Balai Pemuda ini yang pertama adalah terletak di pusat kota Surabaya. Lokasinya ada di Jalan Gubernur Suryo nomor 15 Embong Kecamatan Genteng, Surabaya. Selanjutnya, sebagai perpustakaan umum yang diatur oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan oleh Kota Surabaya untuk melayani kepentingan umum. Perpustakaan umum ini terbuka untuk semua dan setiap anggota masyarakat dapat mengakses semua koleksi. Selanjutnya ada tempat yang nyaman untuk keluarga karena dilengkapi ruang baca khusus untuk anak-anak sehingga cocok untuk berekreasi sambil baca buku anak. Jadi boleh untuk orang tua mengajak ke sini untuk menikmati koleksi-koleksi sambil menambah pengetahuan anak. Selanjutnya kita ke testimoni. Nah, testimoni ini saya mengusung 3 contoh. Yang pertama ada Bapak Sucahno Effendi. Beliau adalah pemustaka yang bekerja sebagai pedagang. Kemudian ada Ibu Mita. Di sini bersama kedua anaknya, beliau bermain, berkunjung sambil menambah edukasi. Di situ beliau mengatakan bahwa nyaman dan senang, suka berkunjung di perpustakaan karena suasananya sangat nyaman. Itu sesuai dengan testimoni beliaunya ya. Kemudian ada testimoni satu lagi sebagai mahasiswa, ada Kak Ananda Mikaila. Di sini dia juga merasa nyaman dengan adanya perpustakaan ini. Jadi saya mengusung dari berbagai jenis profesi yang berkunjung di perpustakaan Balai Pemuda ini. Kemudian ada koleksi dan sumber daya. Koleksi di perpustakaan Balai Pemuda terdiri dari berbagai jenis, mulai dari buku bacaan untuk anak-anak dan dewasa, buku non-fiksi, buku fiksi yang suka berimajinasi seperti novel, cerita pendek, dan sajak, literatur yang relevan dengan topik penelitian skripsi. Selain itu, perpustakaan ini juga memiliki koleksi lain seperti terbitan berkala, jurnal majalah buletin, baik daerah maupun nasional, bisa untuk diakses di sini. Artikel dari jurnal dan majalah ilmiah, audio, film, dan musik. Perpustakaan Balai Pemuda juga menyediakan fasilitas untuk anak-anak seperti ruang baca, seperti tadi, ruang komputer, dan ruang mendongeng. Kemudian ini ada contoh program dan kegiatan. Program dan kegiatan ada Kamis Literasi, Kamis Indeks, dan Jumat Labuan. Nah, kegiatan ini biasanya dilakukan secara bergantian. Mereka untuk mengedukasi mulai dari Kamis Literasi, mengedukasi dari buku yang ada, Kamis Indeks untuk mengedukasi tentang indeks-indeks yang ada, dan Jumat Labuan pada hari Jumat. Bisa untuk dinikmati program dan kegiatan yang ada. Cara mengaksesnya bagaimana? Pertama,
kamu pastikan menitipkan tas dan barang berharga di ruang loker, di petugas loker. Kemudian yang kedua adalah mengisi data kunjungan. Ada komputer yang untuk bisa mengisi data kunjungan. Yang ketiga, mengambil koleksi yang diinginkan karena sifatnya perpustakaan Balai Pemuda ini open access, jadi kamu bisa explore untuk mengambil berbagai koleksi yang memang kamu inginkan di rak. Apabila sudah membaca, silakan kembalikan ke tandon. Kemudian apabila jika kamu ingin meminjam, pastikan kamu sudah punya kartu anggota. Jika sudah punya kartu anggota, maka silakan langsung ke sirkulasi dan meminjamnya. Jangan lupa kembalikan sesuai tanggal yang sudah ditentukan, karena apabila kamu terlambat, kamu akan dikenakan denda. Kemudian lanjut, ada bagaimana cara bergabung. Bagaimana kalau kamu belum mempunyai kartu anggota? Pertama, kamu bisa scan barcode untuk pendaftaran. Bisa menggunakan dengan ponselmu untuk melakukan pendaftaran. Kemudian kamu bisa mengisi data diri, upload file, biasanya ada KTP dan KK. Jadi apabila kamu masih di bawah umur, kamu bisa minta tolong orang tua maupun kakakmu untuk mendaftarkan dan bisa menikmati fasilitas untuk peminjaman. Kemudian silakan konfirmasi ke petugas. Petugas akan mencocokkan data kamu dengan yang kamu upload apakah sudah sesuai atau tidak. Apabila sudah dikonfirmasi dan yes, maka kamu sudah menjadi anggota Perpustakaan Balai Pemuda dan bisa menikmati peminjaman. Nah, datang dan nikmati seluruh fasilitas dan layanan perpustakaan di Balai Pemuda. Perpustakaan tempat yang menyenangkan, bersih dan nyaman. Semua ilmu pengetahuan bisa kudapat di perpustakaan. Jam buka untuk perpustakaan biasanya Senin sampai Minggu. Namun, biasanya hari libur nasional atau cuti bersama bisa jadi libur. Tapi kalian bisa untuk mengakses di Instagram atau sosial media dari Perpustakaan Balai Pemuda. Nah, Instagramnya adalah @perpusbalpe. Di sini tidak akan selalu up to date tentang informasi yang ada di Perpustakaan Balai Pemuda. Sampai jumpa, terima kasih. Jangan lupa datang ke Perpustakaan Balai Pemuda. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.